Tuhan dengan satu kerinduan yang besar. Kalau dia hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, dia tidak berdiam diri sebenarnya. Dia pasti bekerja. Dia pasti melakukan sesuatu buat kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan, ya, ini adalah hari yang terbaik. Kalau tadi pujian katakan, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Hari-hari lain juga hari yang baik, tapi momen di mana Roh Kudus dicurahkan, ya, saya percaya setiap kita ketika menerima, dimeteraikan dan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti diubahkan. Amin. Hidupnya pasti dibaharui. Amin. Nah, kalau bicara soal baru, maaf saudara, mungkin penampilan saya agak lain hari ini. Ya, kita gak usah tegang-tegang ya saudara. Saya bukan pakai baju baru ya saudara. Ini baju lama. Udah 7 tahun saya nggak pernah pakai. Saya juga nggak tahu mau pakainya event apa, momen kapan saya nggak. Tapi hari ini, kalau saya tahu Roh Kudus itu lambangnya adalah api. Api itu warnanya merah. Ya udah, saya pakai baju merah dan puji Tuhan, saya bisa pakai jas ini karena 10 tahun saya nggak pernah pakai, bukan nggak mau pakai, memang udah nggak kuat. Tapi hari ini puji Tuhan, saya bisa kancing ya, agak longgar sedikit. Ya, saudara ngerti kan maksudnya ya? Saya bukan promosi, tapi saya jauh lebih fit. Amin. Saya jauh lebih bersemangat. Ya, walaupun umur udah setengah abad, tapi spirit saya, roh saya harus terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya agak beda sedikit. Haleluya. Bukan mau sombong, tapi ya harus bersyukur. Puji Tuhan. Saya nggak tahu kalau saya jarang pakai jas ini. Baru kali ini sekian tahun saya nggak pakai jas. Puji Tuhan, hari ini saya bisa memakainya lagi ya. Padahal koleksi jas saya juga ya adalah itu beberapa. Memang saya nggak pernah pakai, tapi memang kali ini sebagai ucapan syukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan buat setiap kita pada hari ini. Amin. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti doa 10 malam, ya dari hari pertama Kamis minggu yang lalu sampai tadi malam, Tuhan sangat menghargai perjuangan saudara, ya, meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan, bahkan beberapa kali hari ibadah kita hujan, datang dengan basah-basah. Apalagi yang rumahnya di seberang sana saudara, itu jauh loh saudara. Yang daerah Siantan ini orang-orang Siantan ini luar biasa. Boleh beri semangat dulu dong buat orang Siantan. Tepuk tangan dulu buat mereka. Kasih semangat. Saudara, Siantan itu bukan masalah jauhnya, bukan hanya masalah jauhnya, tapi macetnya itu juga saudara. Itu tantangan, ya. Bahkan di salah satu jemaat yang rumahnya di Desa Kapur, ada lagi kan? Oh itu tanpa macet lagi saudara. Saya dengar kalau mereka mau ke gereja ini persiapannya 2 jam. Persiapan 2 jam mau ke sini. Karena mengantisipasi macet. Dan juga memang jauh ya saudara. Tapi bersyukur Tuhan baik buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu yang tidak hadir ya. Saya percaya ya hanya Tuhanlah yang tahu ya apa kesibukan saudara. Tapi kalau hari ini saudara datang merindukan untuk senantiasa dipenuhi Roh Kudus, biarlah saudara alami bukan hanya hari ini, tapi seterusnya, bahkan sampai selamanya Tuhan datang kedua kali. Pagi hari ini saya hanya mengulang firman Tuhan dan saya coba jelaskan walaupun tidak terperinci. Kita akan buka nubuatan Yoel ya, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Kita buka di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Kita bangkit berdiri semua saudara untuk membacanya pertama. Kita baca sama-sama ya saudara ya.
Judulnya itu Hari Tuhan. Ya, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penggenapannya ada di Kisah Rasul 2 ayat 17. Kita buka, masih tetap berdiri. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Ini penggenapannya. Pembuatan tadi di Perjanjian Lama di kitab Yoel, penggenapannya di Perjanjian Baru Kisah Rasul 2 ayat 17. Sama-sama kita bacakan lagi. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Puji Tuhan. Silakan dulu. Kalau saudara baca itu, bunyinya sama, ya, maknanya sama. Bagaimana pada hari-hari terakhir, ya, firman Allah berkata, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Saudara, momen hari Pantekosta adalah momen atau suatu perayaan di mana hari ke-50 setelah kematian Yesus, yang mulai dari proses kematian, penyaliban, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, sampai 10 hari kita menantikannya. Bahkan Yesus sendiri berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudus bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi buat gereja Tuhan. Nah, inilah perayaannya. Jadi bukan cuma gereja kita atau gereja Pantekosta, ya. Gereja yang memahami pentingnya Roh Kudus, mereka akan merayakannya, ya. Bahkan juga mereka mengadakan doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus, doa penyusuan Roh Kudus, doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, pernah saya sampaikan di hari ketiga bahwa murid-murid Yesus juga awalnya mereka sudah terima Roh Kudus, ya. Waktu Yesus bangkit, ya, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi nggak cukup hanya kita menerima. Waktu kita diciptakan dari awal juga, roh kita ini kan dari Roh Allah, dari nafasnya Allah sendiri. Dia tiup Roh Allah itu, jadilah kita bernafas, jadilah tanah liat itu hidup. Tapi tidak cukup hanya dengan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu harus dimeteraikan, dikasih stempel, dicap bahwa ia ini milik saya, sah, gitu ya. Kalau ada surat kuasa, ada surat perjanjian, surat-surat penting, biasanya pakai materai. Harganya nggak mahal, cuma 10.000. Tapi begitu dicap lagi, tambah dicap lagi, sah, ya, dinyatakan sah. Saudara sudah sah menjadi anak Tuhan. Amin. Saudara sudah sah menjadi milik Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita baca dulu ayatnya, saudara, meterai. Kita buka di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 dikatakan begini. Sebab Dia yang telah menemukan kami, saya ulangi ya, 2 Korintus 1 ayat
21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Pak Gabriel juga menyampaikan bagaimana Roh Kudus itu di dalam Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita yang akan memperoleh seluruhnya. Jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, menerima Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus, ya, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita berhak memiliki semuanya, mendapat seutuhnya. Untuk apa yang kita dapat tuh gak setengah-setengah dari Tuhan. Tuhan kalau mau berkati kita tuh gak separuh-separuh, saudara. Dia akan berikan semuanya. Kalau Dia mau berkorban bagi saudara, Dia gak tanggung-tanggung. Dia berikan lagi nyawanya buat saudara. Adakah mungkin di antara saudara itu punya keluarga, teman baik, bestie, apa soulmate lah istilahnya, sebaik apapun teman baik saudara, mau nggak Dia berikan nyawanya buat saudara? Orang tua pun dengan anak belum tentu, belum tidak semua. Ya kalau ada bilang, mama-mama bilang anaknya sakit, Tuhan janganlah kasih dia sakit, biar sakit itu kasih ke aku. Maaf ya, itu perkataan gak beriman. Ngapain pula sakit anak kita ambil? Bilang Tuhan sembuhkan. Saking sayang sama anak, ngomongnya begitu, itu salah saudara. Itu kenapa yang penyakit anak kita ambil? Saya berdoa malah Tuhan, bukan hanya saya aja yang sehat, anak saya juga sehat. Jangan cuma kita mentingkan anak sehat, kitanya yang babak belur, kitanya yang sakit-sakitan. Kan gak gitu saudara. Tuhan sudah merancangkan semuanya dari awal penciptaan manusia. Bagaimana rencana Tuhan itu akan digenapi tahun demi tahun. Dan tahun ini dikatakan firman Tuhan adalah hari-hari terakhir saudara. Hari-hari terakhir. Inilah kesempatan bagi kita untuk menerima sepenuhnya janji Tuhan ketika Dia mau mencurahkan Roh-Nya atas kita. Kita harus terus dipenuhi. Kenapa saudara? Kalau kita pikir, oh tahun lalu saya sudah diberi Roh Kudus kok, 10 tahun lalu juga saya dapat Roh Kudus, saya sudah berkuasa roh. Kemarin kan sudah belajar juga. Ya Roh Kudus itu sebagai tanda ketika dia menerima berbahasa roh itu sebagai tanda dia menerima Roh Kudus, dan juga sebagai karunia, salah satu dari karunia Roh Kudus. Tapi apakah kita sudah cukup? Udah, saya udah puas, saya udah penuh, dasar, ya udah ikut 10 malam, dan ikut acara Pantai Kosa. Apakah cukup sampai di situ? Saudara, itu baru persiapan saudara. Persiapan saudara untuk menghadapi hari-hari ke depan yang jauh lebih berat saudara. Karena kan firman Tuhan ini sedang digenapi hari-hari ini. Dunia akan digoncangkan saudara. Dunia ini segala macam dunia apa saudara? Dunia pendidikan, dunia politik, dunia bisnis, apalagi dunia bisnis ya. Apalah segala macam dunia yang ada yang kita geluti hari-hari ini, semua akan digoncangkan saudara. Kalau kita hanya modal menerima Roh Kudus tanpa dipenuhi, saya khawatir saudara nggak bisa bertahan. Itu masalahnya saudara. Dan yang namanya tanda-tanda antikris hari-hari ini sedang digenapi. Semua akan digiring, data-data saudara semua sudah direkam, ya. Bahkan pikiran saudara aja sudah bisa diketahui lewat HP. Jadi, saudara pernah pikir nggak ketika saudara buka TikTok, buka IG, ketika saudara pencet lope, gitu, dia akan mencari konten-konten yang berhubungan dengan yang saya pencet lope tadi.
Saya pernah coba gitu, saya pikir, kok orang ini tahu aja ya. Saya lagi suka dengar khotbahnya Krisma Nusama misalnya. Hei, begitu saya tekan lope, gitu. Hampir tiap hari keluar terus khotbahnya Krisma Nusama. Dia bisa mendeteksi loh saudara. Sekarang ini Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Yang kalau di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita harus menjadi saksi ya. Setelah kita penuh Roh Kudus, kita akan jadi saksi mulai dari ini Yerusalem, betul ya, Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dulu kan pikirnya ke ujung bumi kemana? Ya paling orang-orang di sekitar kita aja. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Roh Kudus itu bekerja tidak sama dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Dia punya progres pergerakan yang akan terus meningkat. Yang kalau kita tidak senada, tidak sefrekuensi dengan pekerjaan Roh, kita akan tertinggal. Baru sayangnya ketika kita jadi saksi sampai ujung bumi, saudara tahu, ini loh. Yes. Amen. Hanya lewat ini kita bisa jadi saksi sampai ujung bumi. Amin. Amin. Itu hal yang mustahil zaman dulu. Kita bikin konten di YouTube, di mana yang nonton bukan cuma orang Indonesia, Yes. orang Amerika saya juga nonton, saudara. Pemilu kemarin bukan cuma bangsa Indonesia yang menyaksikan, tapi kepala-kepala negara, presiden di seluruh dunia juga menyaksikan. Itu jadi saksi loh saudara. Mau jadi saksi, saudara pikir, udahlah, aku di rumah aja lah, di Yerusalem aja. Enggak, kalau saudara nggak mengikuti pergerakan Roh Kudus, ya udah saudara mentok sampai di situ. Nggak paham saudara, nggak paham dengan bagaimana kerja Roh Kudus itu akan terus menjangkau lebih banyak orang. Saya habis ini persiapan lagi Jesus Race, saya tahu. Habis persiapan Jesus Race, retreat remaja. Nggak ada habisnya saudara. Pelayanan itu bukan sebenarnya bukan kita kejar atau kita cari, dia akan datang untuk memakai kita yang frekuensinya sama dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak sefrekuensi, kita nggak bisa ngikutin saudara. Bawaannya jenuh, bosan. Kalau tahu saudara tahu, saya berapa kali ikut Jesus Day mulai dari tahun 2018 atau 2019. Nah, terakhir tahun lalu sama Bruliona. Nyanyi saudara, berapa jam kami sampai kocak-kocak, sampai keram kakinya. Bruliona kakinya keram ya, setelah tidak ke kanan, kita pincang-pincang saudara. Tapi ini roh ini mungkin kemungkinan terbatas untuk memuji menyembah Tuhan, tapi spirit ini terus saudara bergejolak, berkobar-kobar. Rasanya tidak mau berhenti memuji Tuhan. Bapak-bapak ibu yang ikut kemarin kan bisa saksikan, bisa rasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu akan terus bergerak. Dia bergerak. Dia memakai mulai dari anak-anak, bahkan dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian dari itu. Ya, anak-anak kecil, anak-anak remaja terlunak-terlunak. Dikatakan begini saudara. Saya coba catat ya. Di situ dibilang begini. Anak-anak laki perempuan bernubuat. Orang tua mendapat mimpi. Ini bukan mimpi bunga tidur saudara ya. Bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi hari-hari Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Orang tua kerja orang tua. Saudara akan dipakai Tuhan lewat mimpi saudara. Ya, amin. Akan digenapi. Ya, tapi berhikmat juga waktu menyampaikan mimpi. Ada teman saya dikasih mimpi sama Tuhan. Dia mimpi tetangganya meninggal. Jadi dia nggak berani ceritakan. Jangan diceritakan dulu, saya bilang nggak boleh. Nanti mendahului kehendak Tuhan. Nah, tapi setelah kejadian, boleh bercerita. Jangan belum meninggal dari cerita. Itu sih namanya nyumpahin orang hati. Ya walaupun ada kebenarannya, tapi kalau keluarganya dengar, nggak siap, habis dia nanti diserang di sini. Nggak boleh. Makanya saudara juga jangan suka dengar apa ramalan-ramalan. Orang tepat kok hasilnya, percaya nggak saudara? Misalnya nanti di Sulawesi Utara akan ada tsunami, gunung meletus,
dasar firman-Nya ada enggak? Kalau saudara percaya, oh iya benar ya, ada orang tadi ini belum terus misalnya gitu. Lalu besok-besok saudara akan menemui orang yang cari kontak maksudnya. Saya mau minta juga diramal tahun depan saya nikah, nggak misalnya gitu ya. Yakin saudara yang percaya orang itu daripada firman Tuhan. Kan begitu. Saudara juga jangan juga langsung percaya dengan kata Tuhan. Perbuatan itu harus diuji dulu saudara. Nggak boleh sembarangan nyebut-nyebut. Kami doa-doa biasa sama guru-guru sekolah minggu. Ada beberapa dapat pernyataan firman, dapat penglihatan. Itu sudah digenapi, sudah terungkap remaja mendapat penglihatan. Tapi itu kami tidak sembarang ceritakan saudara. Kami akan terus uji. Benar nggak ini benar-benar dari Tuhan? Benar-benar dari pesan dari Roh Kudus? Saudara harus siap. Harus katakan aku siap untuk terus menerima, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena gini saudara, kalau saya umpamakan ini seperti gelas ini saudara ya. Kalau ini anggap aja ini gelas kosong ya. Nah, terus kita isi kehidupan kita ini kan seperti bejana. Ya, walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, tapi mungkin tanpa sadar, mungkin kita lengah, mungkin kita bukan jelas menipis, kadang-kadang hal-hal yang tak bagus masuk di dalam gelas ini. Terus gimana cara bersihnya? Atau buat supaya begini? Enggak saudara. Itulah pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Ya. Segala yang kotor tadi, terus diisi dengan air firman Tuhan yang murni tadi. Dipenuhi terus sampai akhirnya kotorannya keluar sendiri kan? Kalau sudah penuh keluar, ya. Kalau atau istilahnya gini, kalau sudah isi bak mandi yang kotor dasarnya, ketika sudah mau bersihkan ini saudara mau ngangkat berat, udah diaduk-aduk terus isi dengan yang bersih. Kalau kotoran itu akan naik sendiri dan akhirnya akan bersih. Lama-lama akan bersih. Waktu hari pertama mungkin coba nyembah belum dapat. Hari kedua belum juga. Kok nggak ada getaran-getarannya ya? Saudara kalau kemarin dibilang memang Roh Kudus itu bukan api ya saudara. Ya. Roh Kudus itu bukan merpati. Roh Kudus itu bukan air. Dia juga bukan minyak. Tapi Roh Kudus itu diumpamakan sifatnya, kerjanya itu seperti api. Makanya lagu Pentakosta kan lagunya api Kristus, api Pentakosta. Ya, api itu sifatnya membakar, menghanguskan, menghancurkan dosa. Kalau ada pekerjaan setan, ada kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan menguasai kita bakar dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar, dia pasti bermanifestasi. Api itu membakar, menghanguskan saudara, membangkitkan semangat saudara. Amin. Amin. Gereja Tuhan kalau penuh Roh Kudus, dia pasti akan penuh semangat. Haleluya. Gereja akan bangkit, gereja akan bergerak, gereja akan menginjil, gereja akan memberkati gereja-gereja lain, gereja akan menjangkau jiwa. Itu kalau saudara dipenuhi dengan api Roh Kudus. Lambangnya apa? Lambang, tapi sifatnya cara kerjanya seperti api. Roh Kudus gambarnya seperti angin. Angin itu apa saudara? Kalau kita kepanasan, kita butuh yang namanya kipas angin atau AC. Biar apa saudara? Biar sejuk. Tadi memang saya agak kesejukan, tadi saya pakai ini aja lah. Dingin ya tadi pagi ya. Nah, kalau saudara merasa sejuk dengan adanya angin Roh Kudus, kalau saudara sudah merasa sejuk, berarti saudara sudah merasa nyaman. Coba kalau saudara kepanasan, saya mau tanya, pasti jangan ke bapak ibu ya, bayi-bayi sekarang itu paling nggak boleh pakai selimut saudara, pasti dulu bisa, kepanasan, ya, nggak mau lagi pakai selimut. Jangan dulu bayi diselimutin sampai 40 hari, sebulan, bayi sekarang udah nggak enak pakai AC ya, maunya dingin, sejuk, nyaman. Itulah sifat Roh Kudus, dia memberikan kita kesejukan,
Bicara apa lagi? Roh Kudus seperti air. Air itu untuk apa? Membersihkan. Ya, membersihkan dia untuk menghilangkan rasa haus. Apalagi saudara, dia bisa memuaskan saudara yang haus. Makanya lalu ada yang berkata, ya Roh Kudus. Apa saudara? Ku haus padamu. Terus apa lagi saudara? Nah, kita haus. Penuhi agar aku nggak haus lagi. Tuhan bilang, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum dari air, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Air itu bicara kepuasan. Selama ini apa sih yang memuaskan saudara? Seperti waktu kapan saya sampaikan, apa sih yang menghibur saudara, yang bikin saudara puas hari-hari ini? Benda-benda tertentu yang menjadi impian saudara. Saudara nabung berbulan-bulan, saya mau beli tas LV, harganya murah, cuma 30 juta. Kalau saya sudah mendapatkan tas itu dari hasil tabungan saya puas. Gimana? Atau ada yang rencana mau beli apa lagi? Jam tangan. Saudara sudah lihat ulang-alik, sudah cek toko satu, toko yang lain, ini yang paling bagus. Saya harus dapatkan jam tangan. Dan ketika saudara bisa cepat, bisa tekan cepat, transaksi bayar, saudara dapat, saudara puas. Apakah kepuasan seperti itu yang saudara cari? Saudara, kepuasan itu hanya sesaat. Waktu saudara punya mobil baru, senangnya cuma berapa bulan sih? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Habis itu kan bisa aja. Atau yang punya cincin berlian, senangnya wah pakai arisan, pesta, dipakai-pakai lagi gitu. Ya apalagi waktu nyembah Tuhan, biasanya kan begini sekarang. Haleluya, pamer cincin berlian saudara. Habis itu apa? Udah kan, lama-lama pakai bosan cari model lain. Begitu. Tidak akan pernah memuaskan saudara. Sampai kapanpun itulah sifat manusia. Tidak pernah puas. Mau lagi, cari lagi. Terus. Sampai sadar, saya pernah tanya mana nih? Satu jemaat yang sering ngobrol sama saya. Koleksi bajunya itu sampai kemarin nggak bisa ditutup. Beli baju terus ya, dari yang harga mahal sampai yang lelong semua dia beli. Jangan buka rahasia lah, ternyata suka juga pakai lelong ya. Bapak Ibu belajar itu tahu ada kontak person yang harus dihubungi mau belajar lelong gimana saudara. Koleksi sepatu, tas, baju, biasanya perempuan, dosa perempuan, dosa Hawa gitu ya. Keinginan mata, keinginan daging, takwa hidup itu bagian perempuan lain. Kalau laki-laki tidak ada. Dari ngangusnya belum kita ada lagi hobi-hobi ya. Kalau laki-laki itu hobinya apa? Saham ya. Body. Pokoknya harus dapat lagi gitu ya sampai puas. Roh Kudus akan memuaskan saudara seperti air, menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Apalagi saudara, bukan cuma air. Roh Kudus itu dikatakan seperti hujan. Ya, makanya dibilang ada hujan pertobatan, ada hujan apa? Lawatan Tuhan. Itu bicara lawatan saudara. Itu bicara jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan bagi sekelompok orang banyak. Ya, jamahan ataupun juga pribadi. Sekarang ada istilah baru lagi saudara. Bukan lagi hujan pertobatan. Kalau hujan ya bisa juga gerimis, bisa juga hujan deras. Tapi yang istilah baru sekarang apa saudara? Tsunami lawatan Roh Kudus. Saudara. Amin saudara.
Karena dia bukan cuma melawan satu kelompok atau satu gereja, bukan hanya satu kota, dia melawan satu provinsi, Kalimantan Barat, Jesus Reign. Dia melawan gereja-gereja Tuhan, dia melawan anak-anak Tuhan di Kalimantan Barat, dia melawan Indonesia, dia melawan negara-negara yang mau menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu jangkauannya lebih luas lagi, saudara. Hujan, tsunami, lawatan, jamaah Tuhan, maka akan banyak terjadi pertobatan di mana-mana, saudara. Itu luar biasa. Mungkin jarang diposting lawatan terjadi di India. Itu kan apa namanya? Agamanya itu kan Hindu, saudara. Di Jepang, saya dengar kesaksian dari Jesus Reign waktu saya ke Filipina. Negeri Islam itu cuma 1%, loh, saudara. Selebihnya mereka Buddha, nyembah matahari. Waktu mereka mengadakan Jesus Reign, target 100 orang, saudara. Cuma 100 orang. Puji Tuhan, pada hari H terpenuhi, bahkan lebih dari itu, lebih dari 100 orang. Itu Jepang cuma 1% Kristen. Kita Kalimantan Barat, Kristen itu di mana-mana, saudara. Bukan cuma di kota Pontianak. Di beberapa daerah itu banyak kantong-kantong Kristen. Tapi mereka paham nggak yang namanya lawatan bagi kota, bagi gereja, bagi keluarga, bagi provinsi, di mana Tuhan bergerak, di mana Roh Kudus melawat, pasti ada pertobatan, ada perubahan, ada janji-janji Tuhan yang digenapi. Ya, saudara. Jadi saudara jangan hanya puas mendoakan keluargamu, gerejamu, doakan juga kotamu, doakan juga negaramu, doakan juga pemimpin-pemimpin seperti presiden, ini doakan, saudara. Ya, dicampur lebih luas lagi. Karena Roh Kudus itu skopnya luas, saudara. Bukan hanya untuk diri kita. Kemarin saya sempat share juga dengan salah satu pelayan WL. Ketika didoakan, dia merasa ada beban tersendiri untuk pelayan-pelayan WL dan Sinar. Saudara, itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa, nggak bisa hanya didorong-dorong itu dari omongan kita. Tapi kalau itu dimulai dari dalam, kesadaran dari Roh Kudus untuk berdoa khusus buat pelayan-pelayan, oh itu luar biasa. Saya bilang itu bagus. Itu satu progres, itu satu kemajuan. Roh Kudus gak senang kalau kita hanya pikirin diri sendiri. Pada akhirnya pelayanan itu untuk orang lain, saudara. Bukan untuk saya, bukan untuk kami hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Bagaimana caranya mereka itu bertumbuh, pengalaman mereka bersama Tuhan, ada pengalaman pribadi, ada mengalami mujizat Tuhan. Mungkin di sini jarang ada orang bersaksi. Makanya saya bilang, kalau Rayon itu tolonglah kasih waktu untuk jemaat bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Saya banyak kali dengar kesaksian jemaat itu waktu di ibadah. Contoh waktu ibadah wanita ya, usia soal kesaksian. Ya kan, menceritakan kondisi suaminya. Saya baru tahu. Kalau dia nggak bersaksi, saya nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Tapi itu butuh didoakan. Saya langsung ketemu Pak Simpson. Pak Simpson cerita, kamu lagi nanganin apa? Kamu butuh didukung, kamu butuh didoakan. Jangan kelihatan kalau seperti ini, saudara. Kelihatannya saudara oke-oke aja kan? Coba lihat kanan kiri saudara, kayaknya bagus-bagus. Kalau senyum kayak gitu, kita nggak tahu pergumulan jemaat itu segitu berat. Roh Kudus itu bekerja urusan di mana sudah di dalam di hati. Nih, saya kasih ayat Yehezkiel 36 ayat 26. Urusannya dalam hati, saudara. Pekerjaan Roh Kudus itu. Bukan Yehezkiel 36 ayat 26. Gak apa-apa ya, saya lama dikit. Ini kan hari spesial. Saya harus kasih contoh-contoh biar Bapak Ibu paham ya. Yehezkiel 36 ayat
ayatnya yang ke-26. Yesaya 36 ayatnya yang ke-26. Ini bunyinya saudara. 26-27 boleh saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Amin. Oh, iya. Waktu saudara penuh Roh Kudus, apa sih yang Tuhan mau ubah? Apa? Bukan cuma casing luarnya aja menjadi saksi tadi itu casing luarnya, tapi dalamnya apa yang dirubah? Itu hati yang keras itu, saudara. Hati yang suka ngeyel gitu. Hati yang suka merasa benar, pembenaran diri sendiri itu yang saudara masih bertahan, itu yang Tuhan mau ubah. Hati yang keras, yang gak taat, yang suka berontak, hati yang suka melanggar firman, udah tahu kebenarannya tapi sengaja melanggar. Suka begitu ya. Hati yang keras seperti itu yang Tuhan mau ganti. Diberikan hati yang taat, dikasih roh yang baru. Roh yang rusak itu udah gak kepake lagi. Kalau saudara dikasih roh yang baru, hati yang baru, saudara akan belajar taat untuk melakukan peraturan Tuhan. Jadi waktu saudara lakukan aturan-aturan Tuhan itu udah gak berat lagi saudara. Semuanya rasanya ringan. Karena saudara ikuti maunya Tuhan aja udah. Kalau kemarin saya ada doakan satu pemuda, saya random ya kemarin terakhir waktu doakan itu saya random. Saya gak lihat orang. Pokoknya di mana Tuhan berangkat di situlah saya tumpah tangan. Satu anak muda, tiba-tiba saya pegang pundaknya. Saudara tahu, di pundak ini ada apa saudara? Di pundaknya ada beban, ada tanggung jawab. Waktu saya pegang pundaknya, saya pegang dua-duanya. Kamu bisa memikul tanggung jawab tugas apapun, baik dari Tuhan maupun dari pekerjaan. Tuhan mampukan engkau. Kau bisa melakukannya, bukan dengan kekuatanmu, tapi dari kekuatan roh yang ada di dalam hatimu. Dia bisa manggil saudara, laki-laki. Laki-laki kan sebenarnya tanggung jawabnya makin berat. Berasa gitu sih. Halo bapak-bapak, tanggung jawabnya makin berat ya. Anak waktu kecil ya udah oke lah tanggung jawabnya, tapi begitu anak mulai remaja, kok tanggung jawabnya rasanya makin berat ya? Kenapa? Makin dewasa, nanti tanggung jawabnya beda lagi, bebannya beda lagi. Udah makin dewasa, belum kawin-kawin, nggak punya pasangan, nggak ada yang mau deketin anak-anakku. Yang jadi beban itu siapa sekarang? Itu orang tua loh saudara, orang tua yang beban. Ya, maaf ya kalau biasanya ini, ya itu ada sih biasanya yang menginang-inang itu ya, gitu ya. Kenapa kok? Gitu kan ditanya, ya mana pasangan bukan cuma sekali dua kali loh saudara. Banyak single-single di sini malas ketemu dengan keluarganya, malas ikut acara keluarga, karena begitu masuk di rumah saudaranya dari jauh dia sudah tanya, mana cowokku? Biasanya cewek yang jadi beban, benar gak sih? Mau happy-happy ketemu keluarga kok jadi beban sih? Waktu keluarga jadi beban, karena ditanya-tanya kapan kawinnya, mana cowoknya, kan begitu. Nah itu jadi beban. Saudara mikir nggak anak muda itu kalau ditanya-tanya gitu bisa kabur dia saudara. Nggak mau lagi dia ketemu keluarganya, nggak mau lagi dia ketemu saudara. Kali tanyanya itu terus sampai dibikin konten saudara gara-gara pertanyaan seperti itu. Nanti dia bilang jawabnya apa? Bulan Mei. Maksudnya apa? Maybe yes, maybe no. Maksudnya gitu. Bisa iya, bisa tidak. Ini bulan Mei.
ya. Bagaimana caranya melebih? Maybe yes, maybe no. Ya mungkin iya, boleh atau bukan. Itu aja udah jadi beban, saudara. Bebannya seperti itu kalau kita nggak serahkan sama Tuhan. Itu gandol terus di sini, saudara. Udah sampai nyesek. Nah, ada pertanyaan lain dari kamu. Kan itu. Itu terus yang ditanya. Kenapa sih? Emang kalau saya tak dikasih, saya tuh berharga kalau saya menikah. Kan gitu. Itu paradigma yang salah, saudara. Saya harus menikah, baru saya berharga. Saya harus punya pasangan, baru saya berharga. Macam mana kalau saya nggak punya pasangan? Apakah saya tidak berharga lagi? Kan gitu. Apakah penilaian berharga tidaknya itu dilihat dari pasangan? Dilihat dari yang kita punya. Udah punya pasangan, kapan kau hamil? Tolong. Perkara punya anak lagi ditanya-tanya. Kapan kau hamil? Maaf ya, ini dokter kita lagi berusaha berjuang nih. Kapan polisi belum tahu? Kan gitu. Udah berapa tahun kau hamil? Udah 5 tahun. Belum juga isi perutmu. Perkara anak lagi saudara ribet deh. Orang tua dia janganlah ditetapkan begitu anakmu. Ya, saya sekali aja nanyain suami. Udah kapan saya lapor nanya lagi? Saya cuma nanyain, Yos, kapan selesai kuliahnya? Itu jadi pikiran dia, saudara. Jadi beban pikiran dia. Saudara, hidup ini udah berat, saudara. Udah banyak beban. Jangan kita tambah-tambahin beban dengan pikiran-pikiran kita yang gak kita pilih sebenarnya, saudara. Mau menikah atau tidak, mau punya kerjaan atau tidak, punya anak atau tidak, bersyukurlah kau tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, apa? Roh Kudus diumpamakan seperti minyak. Minyak ini bicara tentang apa? Pengurapan. Saudara, pengurapan itu tidak perlu saudara kejar, saudara cari. Waktu saudara sudah terima Roh Kudus, saudara penuh Roh Kudus, saudara sudah terima Tuhan, saudara sudah terima pengurapan dari Tuhan. Amin. Kalau dibilang pelayanan orang percaya, ya kan? Jangan saudara pikir cuma pendeta yang bisa doakan orang. Hamba Tuhan aja. Sesama kita bisa sama doakan, saudara. Cuma kalau di GPDI ada aturan yang namanya pertang-pertangan, tidak sembarangan. Minimal saudara bisa peganglah dadanya sesama perempuan misalnya. Boleh. Atau saudara pegang tangannya. Saudara dapat pengurapan dari Tuhan. Doakan siapa yang butuh didoakan. Tolong dia. Dukung dia dalam doa. Minyak juga tentang apa, saudara? Persediaan. Persediaan untuk menanti janji kedatangan Tuhan. Ingat cerita 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka ada Roh Kudus, ada minyak. Tapi yang si bodoh ini, 5 gadis bodoh, tidak ada persediaan minyak. Jadi waktu menunggu-nunggu mempelai pria datang, mereka kehabisan minyak. Akhirnya mereka tertinggal. Udah, mempelai datang, mereka kehabisan minyak. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Jangan sampai kita kehabisan. Saudara harus terus penuh meluap kepenuhan, dipenuhi terus meluap. Frekuensi itu harus dijaga, saudara. Kalau kita nggak sefrekuensi dengan Tuhan, nggak bisa kita mengikuti maunya Roh Kudus, nggak bisa, saudara. Nggak nyambung. Contoh dalam satu komunitas, satu kelompok ibu-ibu sosialita, ya, dari pakaian, baju, sepatu, semua merek. Mereka ada kumpulan pengusaha wanita. Lalu tiba-tiba kita yang ibu rumah tangga nyemplung di situ, masuk di situ. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak, saya bertanya. Paling ibu-ibu ngomong aja kan dia ngomong apa gue? Mereka ngomongin bisnis. Oh, sepatu yang paling viral sekarang ini apa? Harga yang paling bagus di mana? Kan gitu. Nggak
nggak nyambung, itu artinya nggak sefrekuensi, nggak nyambung. Tapi ketika kita bisa nyambung, connect dengan Roh Kudus, bangkitkan terus roh, jangan padamkan roh. Amin. Udah ada banyak saudara, kadang kita mau lakukan ini, saya khawatir rohnya bisa mati. Makanya jangan bangga dulu kalau sudah penuh Roh Kudus. Jangan terus ambil itu, jangan sampai padam. Dan pesan juga, jangan mendukakan Roh Kudus. Dia akan meninggalkan saudara. Dia nggak pakai pamit-pamit lagi saudara kalau mau pergi. Nanti saudara kalau sadari seperti siapa? Raja Saul kan? Raja Saul. Roh Tuhan udah nggak ada lagi sama dia. Yang ada di hati itu apa? Kebencian, dendam sama Daud. Kapan aku ada kesempatan mau bunuh dia? Ngeri kan? Itu Saul tuh raja diurapi juga awalnya. Diurapi itu pasti dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Sebutannya itu bukan Roh Kudus ya, Roh Allah. Tapi ketika dia tidak menjaga api itu, Roh Kudus meninggalkan dia. Roh Allah meninggalkan, ada kalimatnya. Roh Allah itu meninggalkan Raja Saul, sehingga hatinya hanya ada kepahitan, sakit hati, dendam, benci. Itu saudara. Tapi saya percaya ketika hidup saudara terus dipenuhi Roh Kudus, lahirlah yang namanya buah-buah roh. 9 buah roh itu akan terus saudara jalani. Kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan, lemah lembut, kebaikan, kemurahan. Nah yang terakhir saudara, agak berat sampai saat ini. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mau terus diberi Roh Kudus, minta terus. Pastikan roh aku dengan koneksi dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubungan kita dengan Tuhan. Terus ada hubungan, ada koneksi, ada frekuensi yang semakin hari semakin kuat. Frekuensinya semakin kencang, saudara. Ya, pastikan itu saudara. Dan ketika saudara lihat, bagaimana nanti saudara akan melihat ada sesuatu lagi yang Tuhan kerjakan buat saudara. Ketika saudara menerima Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, saudara akan dilengkapi satu lagi, karunia Roh Kudus. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun jemaat itu saatnya nanti anak-anak muda, remaja, pemuda, sekolah minggu, orang tua, semua akan dipakai Tuhan. Amin. Semua akan dipakai Tuhan, tidak terkecuali. Semua dapat lawatan Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Amin. Lawatan itu bekerja sepenuhnya, bahkan habis. Saya selalu doakan, take over Roh Kudus. Take over, saudara, artinya apa? Ambil alih. Ambil alih kembali. Bukan kami lagi yang mimpin, tapi Roh Kudus. Saudara, minta terus penuhi sekarang, penuhi hidupku. Haleluya. Agar hati yang dosa, hati yang gak taat, hati yang suka berontak, hati yang gak mau taat sama Tuhan, hati yang keras diubah. Jadi kalau saudara mau menyembah Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau saudara mau menyerahkan semua kepada Tuhan, jangan ditahan-tahan. Ngerti gak? Maksudnya gini, ayo saya serahkan seluruhnya hidup saya sama Engkau Tuhan. Tapi yang di HP nggak diserahkan. Kenapa? Di dalam HP ini ternyata banyak gambar-gambar yang nggak senonoh. Ayat kayak gini, ya ini aja lagi simpan oleh Tuhan untuk koleksi katanya. Nggak bisa saudara, nggak penuhi. Kami waktu itu remaja, waktu pelepasan, waktu pengakuan dosa, apapun yang ada di dalam hidupmu yang nggak berkenan, yang najis sama Tuhan, hapus. Wah, cek HP-nya. Ada nggak konten-konten video-video, mungkin gambar-gambar porno, kita nggak pernah tahu. Saya nggak pernah ngecek sih HP anak saya, tapi saya selalu pantau IG-nya. Anak muda kan suka main IG, saya pantau isinya apa ya.
Jangan yang aneh-aneh. Nanti bisa kena undang-undang ITE kan? Sembarangan posting-posting, ngomong sembarangan. Aduh, baik saudara. Saya percaya ketika kita sudah berurusan dengan Roh Kudus, Roh Kudus membersihkan semua, tuntas. Jangan ada satu yang saudara pertahankan, yang saudara pikir cuma inilah kenang-kenangan. Nggak bisa, jangan kompromi dengan dosa. Takutnya yang satu ini malah buka celah bagi dosa-dosa yang lain. Jadi pastikan juga di HP orang tua ya, ada gambar-gambar yang harus menghapus. Ya, termasuk stiker-stiker. Wah, stiker sekarang muntah gambar-gambar apalah. Karena dari saya, hapus. Jangan kompromi dengan dosa. Kita mau berjalan dalam tuntunan. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya tidak berlama-lama, saya percaya Roh Kudus akan terus menerjemahkan. Roh Kudus akan